Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brian Irfan Pane dengan NIM 43121010-433. Yang terhormat kepada Bapak Luki selaku dosen Sistem Informasi Manajemen. Saya akan membahas mengenai dunia telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Telekomunikasi adalah proses pengiriman, penerimaan, dan pertukaran informasi melalui jarak jauh. Informasi tersebut bisa berupa suara, data, video, atau kombinasi dari semuanya. Proses ini melibatkan pemanfaatan berbagai teknologi seperti media transmisi, contohnya kabel, serat optik, gelombang radio, satelit, dan inframerah. Yang kedua, perangkat. Contohnya untuk telepon, komputer, smartphone, router, modem, dan antena. Yang ketiga, untuk protokol. Contohnya aturan yang mengatur komunikasi data seperti TCP atau IP, HTTP, dan FTP. Sejarah telekomunikasi. Pada zaman kuno, penggunaan asap drum dan cahaya sebagai sinyal komunikasi jarak jauh. Kemudian pada abad ke-19, penemuan telegraf oleh Samuel Morse merevolusi komunikasi jarak jauh. Kemudian pada abad ke-20, munculnya telepon, radio, dan televisi yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan mengakses informasi. Pada abad ke-21, internet dan teknologi nirkabel mendominasi menciptakan era informasi digital. Adapun dampak sosial dan ekonomi telekomunikasi. Yang pertama, dampak sosial dan ekonomi telekomunikasi yaitu globalisasi, yaitu memungkinkan interaksi lintas batas, mempercepat pertukaran budaya dan ekonomi. Yang kedua, e-commerce, membuka peluang bisnis baru dan mempermudah transaksi online. Yang ketiga, pendidikan, memberi akses pendidikan jarak jauh dan sumber belajar yang terbatas. Kemudian ada pemerintahan, memudahkan pelayanan publik dan meningkatkan transparansi. Kemudian kesehatan, memungkinkan telemedicine dan pemantauan kesehatan jarak jauh. Adapun tantangannya di masa depan, yang pertama itu ada keamanan cyber, perlindungan data pribadi dan infrastruktur dari serangan cyber. Yang kedua, digital divide, itu menjembatani kesenjangan akses teknologi antara negara maju dan berkembang. Kemudian mengenai regulasi, itu pengembangan kebijakan yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Kemudian ada etika, penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dan etis. Kemudian ada 6G, generasi berikutnya dari jaringan seluler dengan kecepatan dan kapasitas yang jauh lebih tinggi. Kemudian kecerdasan buatan atau AI dalam telekomunikasi digunakan untuk mengoptimalkan jaringan. Kemudian meningkatkan layanan pelanggan dan mengembangkan aplikasi baru. Kemudian ada quantum computing, yaitu potensi untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat dipecahkan oleh komputer klasik seperti kriptografi. Kemudian network slicing, membagi jaringan menjadi beberapa slice virtual untuk berbagai jenis layanan dan meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi. Pada kesimpulannya, telekomunikasi telah menjadi tulang punggung masyarakat modern. Perkembangan teknologi yang pesat telah mengubah cara hidup kita bekerja dan berinteraksi. Di masa depan, telekomunikasi akan terus menjadi pendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun,
kita perlu memperhatikan tantangan yang ada dan memastikan bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.